Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divania Narsari Chandra Nitias dari kelas PKM 1 dengan NIM 14245551. Di sini saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis, oogenesis, dan fertilisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap oogenesis. Induk dari ovum yaitu oogenium. Yang pertama, oogenium yang diploid. Prosesnya dimulai dengan oogenium sel diploid yang mengalami mitosis untuk menghasilkan oosit primer. Dan oosit primer yang diploid, sel ini kemudian memasuki meiosis 1 dan membelah untuk membentuk oosit sekunder dan bahasa kutub primer. Badan pola primer mengalami meiosis 2, membelah lagi untuk menghasilkan ootit dan badan sekunder. Yang terakhir, ootit yang haploid, ootit ini lalu tumbuh menjadi ovum. Jadi, satu oosit primer yang diploid akan menghasilkan satu ovum yang haploid, fungsional, dan 3 polosit terdegradasi atau hancur. Oogenesis adalah proses perkembangan oosit atau sel telur matang yang berlangsung di dalam ovarium. Selanjutnya ada tahap spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan pembentukan dan perkembangan sperma yang berlangsung secara terus-menerus dan dalam jumlah besar pada laki-laki dewasa. Yang pertama, induk spermatogonium yang diploid, dan induk dari sperma ini akan mengalami pembelahan mitosis dan menjadi spermatosit primer yang diploid, kemudian mengalami pembelahan meiosis 1 dan akan menjadi spermatosit sekunder yang haploid, kemudian mengalami meiosis 2 dan akan menghasilkan spermatid yang haploid. Spermatid yang haploid ini akan mendewasakan di bagian epididymis yang menghasilkan spermatozoa yang haploid. Jadi, spermatosit primer yang diploid akan menghasilkan 4 sel spermatozoa yang fungsional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur sperma. Yang sperma ini tuh ada 3 bagian, yaitu head, kepala, middle piece, bagian tengah, tail, bagian ekor. Bagian kepala ini ada 2, yaitu nukleus dan akrosom. Akrosom itu organel yang terdapat pada sperma yang berfungsi untuk membantu sperma menembus sel telur dan mencapai pembuahan. Dan ada nukleus. Nukleus ini organel terbesar dalam sel yang berfungsi sebagai pusat komando untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Pada bagian tengah atau middle piece ada 2, proximal centriole dan mitokondria. Proximal centriole ini yang menghubungkan ekor dan kepala sperma untuk mengendalikan detak sperma dan membentuk sitoskeleton zigot setelah fertilisasi. Yang kedua ada mitokondria, organ sel yang menghasilkan energi kimia untuk sel dan sering disebut sebagai pembangkit tenaga sel. Yang terakhir ada bagian ekor, yaitu plasma membran, selaput tipis yang melapisi seluruh permukaan luar sel dan memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar. Selanjutnya ada ovum struktur. Yang pertama, nukleolus, yaitu anak inti yang merupakan bagian dari nukleus yang terletak di sebelah dalam dari nukleus. Yang kedua ada plasma membran atau vitelline membran, yaitu selaput tipis yang melapisi seluruh permukaan luar sel dan memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar. Yang ketiga ada perivitellin space, yaitu ruang yang berada di antara zona pellucida dan membran sel telur yang telah dibuahi. Yang keempat ada zona pellucida. Zona pellucida ini yaitu lapisan ekstraseluler tebal yang mengelilingi sel telur mamalia dan embrio praimplantasi. Yang kelima ada sitoplasma, yaitu cairan yang berada di dalam sel dan mengelilingi inti sel. Yang keenam ada nukleus, yaitu bagian sel terpenting yang berfungsi mengendalikan semua kegiatan sel. Yang ketujuh yaitu corona radiata, yang berkas materi putih ini besar yang terdiri di serat ascendens dan descendens, lapisan sel-sel folikular yang menempel langsung pada membran sel telur. Yang ketujuh ada follicle cells, yang memainkan peran penting dalam proses folikulogenesis mengarah pada pematangan dan pelepasan sel telur yang mampu dibuahi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fertilisasi. Fertilisasi itu apa? Fertilisasi merupakan proses peleburan fusi antara sel telur, ovum, dan sel sperma. Proses ini terjadi di dalam saluran telur, yaitu tuba fallopi. Yang pertama, ada indung telur. Indung telur ini menghasilkan sel telur dan hormon seperti estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada sel telur. Sel telur yaitu sel reproduksi wanita yang dihasilkan oleh indung telur. Lalu sel telur mengalami pembuahan. Pada hari ke-1 mengalami dan menghasilkan sel tunggal. Pada hari kedua menghasilkan 2 sel. Pada hari ketiga menghasilkan 4 sel. Pada hari keempat menghasilkan 16 sel, yaitu yang biasa disebut morula atau tahap awal perkembangan embrio. Lalu pada hari kelima
Blastocista tahap awal. Pada hari ke-6 sampai ke-7, blastocista tahap akhir. Blastosis merupakan tahap akhir perkembangan embrio. Pada hari ke-8 sampai 9, embrio memulai implantasi. Embrio adalah tahap awal perkembangan sel telur oleh sperma. Selanjutnya ada rahim. Rahim ini tempat berkembangnya janin setelah fertilisasi. Dan lapisan dalam rahim, lapisan yang melapisi dinding rahim yang menjadi tempat implantasi embrio setelah pembuahan. Selanjutnya ada sitoplasma ovum, yaitu proses pembuahan yang terjadi di saluran telur. Yang pertama ada sel folikel, sel-sel yang membentuk lapisan di sekitar sel telur dalam ovarium. Yang kedua ada enzim dalam akrosom. Nah, enzim dalam akrosom ini sel yang terbentuk ketika sel dihancurkan dan organel tertentu dipisahkan. Terus yang ketiga ada membran plasma ovum, lapisan tipis yang mengelilingi ovum setelah zona pellucida. Selanjutnya ada zona pellucida. Nah, zona pellucida ini lapisan tebal, lapisan glikoprotein yang mengelilingi sel telur pada mamalia. Selanjutnya ada badan basal sperma, yaitu struktur yang berada pada bagian awal ekor sperma. Selanjutnya nukleus sperma, inti sel sperma yang berada di dalam sel telur setelah proses fertilisasi. Lalu yang terakhir ada granula kortikal, struktur kecil di dalam sitoplasma ovum yang berperan penting dalam proses pembuahan.